Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube YS para subscriber YS di kisah-kisah Nabi dan Rasul. Di hari keberapa ini YS? Berarti sudah episode berapa? 6. Berarti episode ke-6 ini kita akan membahas Nabi urutan ke-6 dari 25 Nabi dan Rasul, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti biasa kita akan sharing-sharing. Ini bukan saya menggurui atau gimana. Kita hanya sharing-sharing. Ingat, saya bukan ustadz karena saya bukan ahli takdir. Oke. Kita akan sharing tentang Nabi Ibrahim. Seperti kita ketahui kawan-kawan bahwa Nabi Ibrahim ini cukup banyak kayak riwayat atau kisahnya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Mulai dari sejak awal Nabi Ibrahim yang adalah seorang anak dari seorang pembuat berhala, namun dia mungkin ada kegelisahan dalam hatinya dari kecil itu. Kenapa berhala itu disembah, padahal berhala adalah sebuah benda mati yang tidak akan melakukan apa-apa, walaupun mau kita kasih sesajen, mau kita kasih kita doa, itu hanya benda mati. Dan mungkin Nabi Ibrahim bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Tuhan? Lalu dilanjutkan Nabi Ibrahim juga sampai berurusan dengan rajanya, Raja Namrud ya kalau tidak salah ya. Benar ya, Yes? Namrud kan ya? Namrud. Sampai bermasalah karena Nabi Ibrahim saat kuilnya atau tempat ibadah kaumnya lagi kosong gitu, lagi sepi, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan kapaknya atau alat penghancurnya itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim mengajak berpikir si raja ini saat rajanya pulang kan, wah ini siapa nih, pasti ulahnya Ibrahim. Dipanggil dan Nabi Ibrahim mencoba bermain logika gitu ya. Nabi Ibrahim bilang, nah kan ini kapaknya di berhala yang paling besar, maka dialah yang melakukannya. Dan kaum menjawab, ya mana mungkin berhala bisa bergerak dan melakukan penghancuran ini. Dan Nabi Ibrahim membalas lagi, lalu mengapa kalian masih menyembahnya? Bahkan hal ini bergerak pun tidak bisa, apalagi membantu kalian dan memberi rahmat kepada kalian. Dan lanjut cerita, Nabi Ibrahim akhirnya dihukum, dibakar hidup-hidup seperti kita ketahui dalam riwayatnya. Namun karena mukjizat yang diberikan oleh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim bisa selamat karena api yang harusnya panas terasa dingin di tubuhnya. Dan dilanjutkan kembali Nabi Ibrahim juga saat sudah berkeluarga, memiliki anak yang bernama Ismail, dan dikisahkan saat Ismail masih balita, masih bayi, harus ditinggalkan di sebuah lembah di Jazirah Arab yang akhirnya bernama Mekah. Dan di sana Nabi Ibrahim harus meninggalkannya. Bayangkan, baru punya anak setelah sekian tahun harus ditinggalkan. Dan Nabi Ibrahim, dan dulu kan tidak ada smartphone atau apa, jadi Nabi Ibrahim tidak tahu kabarnya gimana. Yang penting ini perintah Allah untuk lanjut dakwah ke seperti. Dan saat anaknya sudah beranjak dewasa pun ada perintah untuk menyembelih anaknya sendiri bahkan. Dan Nabi Ibrahim dengan ketabahannya dan keimanan yang tinggi sekali kepada Allah rela melakukannya, walaupun akhirnya digantikan dengan suatu domba yang besar. Apakah sudah 3 menit ya? Sudah dong. Jadi itu kisahnya, mungkin kita semua tahu lah pasti kalau kisahnya. Dan mungkin hikmah yang bisa diambil nih sangat banyak mungkin. Yang pertama adalah keberanian mungkin dari Nabi Ibrahim, karena keberaniannya dia untuk melakukan sebuah kemungkaran atau kezoliman. Dia tidak peduli berapa siapa backingannya, siapa lawannya. Jika itu kebenaran harus dibela, dia membela. Yang kedua adalah ketabahan Nabi Ibrahim dan keyakinannya dan keimanannya. Dia mencintai Tuhan Allah lebih dari apapun yang dia punya. Karena dunia ini, mungkin Nabi Ibrahim menyadari bahwa dunia ini adalah sementara dan akhirat itu selamanya, maka kecintaannya hanya pada Allah semata. Bahkan keluarganya pun rela untuk ditinggalkan demi menjalankan perintah Allah, dan anaknya pun hampir dia bunuh di tangannya sendiri. Dan itu dasarnya adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bisa kita refleksikan ke dalam hidup kita sekarang. Harta yang kita miliki, apapun kemewahan yang kita miliki hanyalah sementara. Kita saja sekarang mungkin untuk mengeluarkan duit
sedikit untuk memberi di kotak amal masjid saja. Kadang-kadang giliran ke Starbucks Anda rela untuk mengeluarkan 50.000, tapi di kotak amal masjid 2.000 yang keluar. Itu mungkin bisa menjadi cerminan bagaimana kita bisa meneladani lebih lagi Nabi Ibrahim tentang kecintaannya kepada Allah. Dan itu dia. Apakah sudah 5 menit ya kulim? Alhamdulillah. Sekian kuliah 5 menit hari ini untuk episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.